Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Raditya dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang gerakan 30 September PKI. Peristiwa G30 PKI atau biasa disebut dengan gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 PKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Di antaranya ada Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomi Buharjo, dan Letu Pierre Andreas Tandan. Peristiwa tersebut kala itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapat sokongan dari Presiden Indonesia pertama I.R. Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Di penghujung masa demokrasi terpimpin, negara RI dilanda krisis sosial, politik, dan ekonomi nasional yang memprihatinkan. Kondisi ini memberikan peluang kepada PKI dan simpatisannya untuk memperluas pengaruhnya. Adanya pemberlakuan doktrin Naskom turut pula mempertinggi kedudukan PKI dalam peraturan politik RI yang hanya dapat diimbangi oleh Angkatan Darat. Pengaruh PKI ternyata juga berkembang di kalangan seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, kaum intelektual lainnya. Bahkan para perwira ABRI. Beberapa perwira ABRI berhasil dipengaruhi agar terus berjuang mewujudkan angkatan kelima. Ide angkatan kelima ini berasal dari D.N. Aidit. Ia menyatakan bahwa partainya menuntut kepada pemerintah agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Namun, Angkatan Darat menolak pembentukan angkatan kelima. Kronologi peristiwa G30 PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Ujang atau 328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, secara diarahkan ke arah sana. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto pada pukul 12 siang. Seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.J. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya setelah usaha pencarian perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 PKI, tetapi berhasil melarikan diri. Dapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut dikasih secara intensif, akhirnya pada tanggal
3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 5 hingga esokan hari, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKOAL dengan disaksikan pimpinan pemerintah TNI AD, Majen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut, terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dwi Korah, para perwira TNI AD tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Gerakan 30 September atau yang sering disebut G30 SPKI. Adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduh kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan dan Sukwadi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon, adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh
Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini, saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian, bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Parakou dan juga anggota-anggota dari KKU dan satuan-satuan lainnya serta rakyat yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Jenderal Ahmad Yani mengungkapkan bahwa pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga, sementara yang lain ada yang bertugas untuk menyergap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani dan yang bertugas mengepung rumah itu. Maijen F. Suprapto didatangi oleh rombongan penculik yang menghampiri rumahnya. Pada pukul 4.30 pagi, pasukan itu mengatakan bahwa Suprapto diminta menemui Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertinggi, Suprapto langsung mengiyakan rupanya. Jenderal Asar Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa lubang buaya dan dianiaya dalam keadaan terikat. MT Haryono diberondong peluru di kediaman saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculik Sayang. Jumlah lawan terlalu besar dan banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Akhirnya dirinya ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Diduga pada saat itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Parman disergap pada tanggal 1 Oktober 1965 sekira pukul 4. Dirinya tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan serangan Cakrawibawa. Rombongan itu mengatakan bahwa suasana di luar genting. Bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian.
laki-laki bernama lengkap Siswando Parman ini pun dibawa pergi dan diculik. DI Panjaitan diculik pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah, tapi dirinya mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi resmi lengkap, namun tanpa diduga pasukan itu malah menembaki barang-barang yang ada di rumahnya hingga hancur berserakan. Lalu Panjaitan turun dari kamarnya di lantai 2 dan menemui rombongan penculikan. Jenderal asal Tapanuli itu sempat melawan sehingga dirinya ditembak di halaman rumahnya. Setelah itu juga dan langsung dibawa pergi. Penculikan Sutoyo terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya, dan orang dilarang melintas serta hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya. Pierre Tendean adalah keturunan Prancis yang sebenarnya bukan sasaran penculik, akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 1965 dirinya tengah berada di rumah Jenderal Ah Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya saat rombongan penculikan itu datang dan bertanya kepada Tendean apakah dirinya adalah Ah Nasution. Tanpa ragu, Tendean menjawab bahwa dialah Jenderal Nasution, meskipun dirinya tahu apa risikonya. Tindakan itu dilakukan agar sang jenderal bisa selamat. Terima kasih atas latar belakang gerakan G30 SPKI yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.